video dulu sama ya. Ini video. Video segala. Ya, hati-hati ya. Padangnya. Usahanya sukses, lancar, maju. Amin. Kan? Dah. Mau kontak ke Pak Terapi. Dah. Siapa ngomongnya? Iya. Tapi Elsa mau ikutan? Iya deh, enak. Gue kalau mau ke badan kayak gini gue mau deh. Iya deh. Ayo deh, ikut deh. Juga pengen dah. Saya bilang kamu udah ikut, kamu sampai polis, tak mau dia. Premisnya gimana? Udah saya bayar. Besok mau pulang kan mau ini lagi. Sampai di Kata mama jangan terlalu itu sampai saya ikut. Takut terlalu salah. Yang tadi itu anda yang ada betul. Terkadang namanya sih. Oh, itu juga pengen pokoknya. Ada. Jadi, biasa. Kalau dulu itu dia mau minta pulang. Wih. Udah aja. Hati-hati ya Kak Dika, jaga Indonesia. Iya. Dadah. Nadia ya Kak? Semoga lancar. Amin. Tunggu, divideoin pas naik. Ya itu kan. Dadah. Apa, Pak Jumatan. Dadah. Yaudah. Dadah. Jangan nangis. Iya. Nah, kelihatan. Dadah. Bang Andika, ini kosong sampai ke sini. Ini. Dadah. Wajib. Gue sih. Makan makaroni sambil nonton. Ini harus pakai headset. Untuk snacknya isinya ada Better, ada Malkis Roma, terus juga dikasih permen relaksa dan minum aqua gelas. Lumayan banget pokoknya. Dan juga dikasih sikat plus pasta gigi. Oke, aku mau makan Betternya sambil nonton TV. Nonton film maksudnya.
Tapi kan sama aja ya. Oh iya, aku saranin kalau perjalanan siang, pagi, pokoknya masih terang-terang, itu kalian tutup aja hordengnya biar TV-nya tuh nggak yang mantulin cahaya gitu. Nggak kerasa ternyata udah sampai Pelabuhan Merak. Sedih banget, bentar lagi pisah sama Pulau Jawa. Alhamdulillah perjalanan kali ini nggak perlu ngantri, jadi kita bisa langsung naik aja kapalnya, jadi lebih cepet gitu. Aku selalu senang kalau udah naik kapal, walaupun ada ngeri-ngerinya juga, ya namanya juga kita mengarungi lautan gitu, agak-agak serem, tapi positif thinking aja, bismillah terus. Bismillah, waktunya naik kapal. Oh iya, sabar-sabar harus ngantri satu persatu kendaraannya pas lagi di jembatannya itu. Nah, pas di sini nih waktu-waktu agak-agak sedikit menegangkan karena ini tuh bis besar, terus kayak harus ngelewatin jembatan yang ukurannya tuh hampir ukuran bis gitu kan, jadi kayak deg-degan. Tapi si keneknya ini baik banget, tapi emang tugasnya dia sih untuk ngeliatin bannya. Oke, udah sampai parkiran kapal. Sekarang kita udah naik kapalnya dan ternyata di dalam tuh udah lumayan rame. Dan kita tuh susah dapet tempat duduk. Sebenarnya sih banyak yang kosong, tapi kita tuh kayak pengen sambil lihat pemandangan gitu. Lorong demi lorong kita cek, ternyata semuanya udah full gitu loh yang bisa ngeliat pemandangan lautnya. Akhirnya kita memutuskan untuk kesini lagi, untuk duduk di sini. Tapi kita nggak lama duduk di sini karena lumayan bosan juga sih, kayak vibes-nya tuh ya kayak di bis gitu loh, kayak duduk di bis bukan di kapal. Aku pengen cari yang lain. Oke, jadi kita mau ganti tempat duduk. Jadi itu kalau di kapal kan bebas ya, mau duduk di mana aja, dan kita pilih untuk duduk di luar biar ngerasain suasana lautnya gitu loh. Anggap aja kan kita lagi traveling, jadi ya kita nikmatin aja gitu suasana-suasana di kapal. Oke, aku sekarang udah di outdoornya dan ini dia suasana atau lautnya. Sebenarnya ini tuh anginnya kencang tapi aku mute aja biar nggak terlalu ganggu. Setiap aku naik kapal sih ya udah gitu pemandangannya ini aja, tapi nggak pernah bosen. Cukup sedih sih karena Pulau Jawanya udah nggak kelihatan. Bye Pulau Jawa, see you next time. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini baru banget keluar kapal. Selamat datang di Pulau Sumatera. Oke, sekarang lanjutin perjalanan lagi dengan menggunakan bus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat, selamat sampai tujuan. Amin. Lumayan silau. Sekarang kita juga udah waktunya keluar dari pelabuhan menuju tol Lampung. Oke, sekarang kita udah mau masuk tol dan itu tuh ada bangunan di atas. Tuh bangunan apa sih? Aku tuh sampai sekarang masih penasaran loh, itu gedung apa. Masuk tol Lampung, terus gak lama kita tuh keluar tol. Aku kira tuh mau ambil penumpang, tapi ternyata kita tuh diajak ke tempat makan, rumah makan siang malam di Lampung. Jadi kita keluar tol untuk makan dulu. Nah, 15 menit sebelum kita berhenti tuh emang udah dikasih tahu sama pramugara plus pramugarinya kalau kita tuh dapat voucher makan 30.000 dan kita dapat voucher gratis makannya tuh di sini. Untuk pilihan utamanya ada ayam goreng, rendang, dan juga ikan. Itu kalian pilih salah satu aja. Atau kalau misalnya kalian mau pilih beberapa menunya bisa, tapi kalian tambah lagi ya, tambah biaya lagi gitu. Jadi Mas Dika pilih rendang. Ini bener-bener recommended sih, kayak lumayan enak banget. Kalau aku pilihnya ayam goreng. Tempat makannya juga lumayan bersih. Di sini juga kita bisa sholat atau buang BAB atau BAK. Dikasih waktu kok, tenang aja. Tapi kalau aku saranin kalau misalnya sholat itu mendingan di kapal aja karena waktunya juga nggak terlalu yang lama. Oke, selesai makan lanjut jalan lagi. Kita menuju tol Lampung Palembang lagi.
Jadi selama perjalanan aku lebih suka untuk nonton film gitu, karena emang filmnya tuh seru-seru. Kalau suami aku ya dia main HP atau nggak tidur. Oh ya, ini kaki kalian bisa benar-benar lurus ya, jadi relax banget gitu. Ngintip sebentar, ternyata matahari udah mulai terbenam. Itu tandanya sebentar lagi udah waktunya maghrib. Gak kerasa perjalanan setengah hari pun udah aku dan suami lalui. Ya ampun, gaya banget. Ya udah deh, aku mau lanjut nonton lagi. Ini dia suasana di bisnya. Jadi untuk lagu-lagunya lagu-lagu Minang gitu loh. Wajar lah ya, karena rata-rata yang naik bis ini tuh tujuannya ke Sumatera Barat. Walaupun sedih harus pisah sama keluarga, tapi udah lumayan mengobati dengan lagu-lagu ini. Jadi keinget Kampuang nan jauh di Mato yang dikit lagi dekat di mata. Lampu bis sudah mulai dinyalakan, itu tandanya waktunya sudah mulai gelap. Sekarang kita berhenti lagi untuk sholat maghrib, atau kalian jamak gitu, sholat isya. Kita sekarang ada di Masjid Al-Hikmah, tapi aku nggak tahu ini rest area kilometer berapa. Kita akan sholat dan buang air besar atau buang air kecil di sini, karena waktunya juga lumayan singkat. Jadi harus cepet-cepet aja, tapi jangan terlalu buru-buru sih. Best tuh kalau lagi udah berhenti, kita tuh benar-benar harus manfaatin waktunya untuk BAB, BAK atau bersih-bersih, terserah. Oke, udah sholat, sekarang waktunya lanjutin lagi perjalanannya. Dan lagi aku memilih untuk nonton film. Kalau udah gelap gini rasanya kayak lagi di bioskop gitu. Bedanya cuman aku nonton film ini, suami nonton film itu. Jadi terserah kalian gitu mau nonton film apa aja. Tuh sambil selimutan, bener-bener enak sih, seru. Oke, jadi inilah suasana perjalanan pada malam hari. Ini kita udah masih di tol, terus ini dia tontonan kita yang masih sama. Dan ini dia suasana di bisnya, kayak gitu. Kita tuh duduknya paling belakang, jadi nggak kelihatan pemandangan di depan. Selamat pagi. Jadi tadi kita udah berhenti untuk sholat subuh, tapi sayangnya nggak aku rekam karena aku udah buru-buru aja gitu. Dan sarapan kali ini aku mau makan salak. Jadi aku tuh setiap perjalanan naik bis tuh pasti bawa salak. Jadi aku sempat searching gitu di Google kalau buah ini tuh bisa menahan rasa untuk BAB gitu. Tapi banyak juga artikel yang bilang ini tuh mitos. Tapi entah kenapa kalau di aku tuh ngaruh. 10 menit lagi kita berhenti di tempat makan soto Jakarta. Tapi karena aku bawa makanan, jadi aku bawa dendeng, bawa kikil, bawa makaroni, terus bawa apa lagi ya, bawa daging teriyaki. Makasih Umi udah masakin semuanya. Jadi kita memutuskan untuk makan di bis aja. Sebenarnya kita kemarin juga udah makan nih, jadi kita bawa bekal tuh untuk makan 3 kali gitu. Baru banget mau makan, ternyata kita udah sampai di soto Jakarta. Jadi kita pengen buru-buru makan, jadi kita ada waktu untuk ke kamar mandi. Kita akan berhenti di pemberhentian rumah makan Palapa. Yang ingin makan, buang air kecil, buang air besar, dipersilakan. Waktu kita hanya 30 menit. Untuk yang mau beribadah sholat asar bisa sekalian. Dan ini pemberhentian terakhir kita di rumah makan. Terima kasih. Sekarang udah sampai di rumah makan Palapa jam 3 untuk makan siang. Karena perbekalan kita udah sedikit, jadi kita memutuskan untuk berhenti turun makan di tempat makan ini. Aku pesen soto ayam dan suamiku pesen nasi pakai ayam gulai. Jadi total makan kita berdua itu 53.000. Di tempat makan ini aku saranin kalian cobain sotonya karena enak banget. Tadi udah berhenti sekitar 30 menit, kita lanjut jalan lagi. Asli selama aku jalan gitu, lihat jalanan tuh aku nggak tahu kita tuh udah sampai mana gitu. Tapi kayaknya sih udah dikit lagi masuk Sumatera Barat.
Sekarang pukul 15.47 dan ternyata pas aku cek HP kita udah di Muara Takung, itu aku nggak tahu di mana. Dan perjalanan ke Payakumbuh tinggal 4 jam 8 menit lagi kurang lebih kalau di Maps ya. Jujur dari pagi sampai tadi berhenti di rumah makan Palapa, aku sama Mas Dika itu lumayan mual karena perjalanan atau busnya itu agak ngebut sih kalau menurut aku, terus kayak agak goyang dan kita tuh duduknya tuh pas banget di atas ban, jadi terasa banget goncangannya, jadi kita sempet mual banget. Untuk busnya sendiri sih menurut aku nyaman banget, tapi tolong banget supirnya jangan terlalu ngebut ya. Lampu bus sudah mulai dinyalakan, itu tandanya waktu sudah mulai gelap dan perjalanan kita juga udah sebentar lagi. Jadi sekarang kita udah sampai Solo. Nggak tahu ini akan transit atau enggak, akan ganti sama kita. Pokoknya kita udah sampai terminal Solo. Jam berapa ini sekarang? Sekarang udah jam 18.20, kita udah sampai Solo. Tadi tandanya 2 jam lagi kita sampai Payakumbuh. 18.25 kita udah sampai di Terminal Barik Solok, Sumatera Barat atau di Solok. Dan ternyata di terminal ini kita transit. Para penumpang semua dengan tujuan Padang Panjang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh dimohon untuk berpindah mobil di SE 903 transit di Terminal Barik Solok. Terima kasih. Jadi karena tujuan kita ke Payakumbuh, kita ganti bis karena bis yang kita naikin itu mereka tuh mau ke arah Padang. Karena kita pindah bis, jadi barang-barang kita pun dipindahin. Tapi kalian gak usah khawatir karena pasti ada yang ngebantu untuk pindahin barangnya. Sekarang kita udah di bis Sembodo juga, tapi beda bisnya. Terus kita duduknya misah. Jadi bus yang kita naikin ini tuh eksekutif kelas, jadi di bawahnya yang plus. Fasilitasnya sama, bedanya cuma di leg rest-nya aja. Terus karena di bis ini tuh sedikit orangnya, jadi kita bisa duduk misah-misah gitu, bebas mau duduk di mana aja. Oh iya, jadi ini dia pramugara yang selama perjalanan bantuin kita. Terima kasih Pak Pramugara. Karena tujuan akhirnya adalah Payakumbuh, jadi sekarang kita udah tinggal berdua di bis. Karena orang sebelumnya tuh udah pada turun, jadi benar-benar tinggal kita berdua doang. Oke, karena udah mau sampai, mungkin segini dulu aja vlognya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.